Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini tanggal 1 Juli tahun 2022. Di pagi hari ini, Mas, pagi hari ini saya akan melakukan aktivitas ini adalah jalan yang setiap hari saya lewati untuk memulai aktivitas saya. Ya, setiap hari saya berusaha untuk bangun tidur dengan keadaan yang senang. Selelah apapun aktivitas saya di hari sebelumnya, saya selalu berusaha memulai hari dengan tersenyum. Biasanya saya setelah sholat, saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk melakukan meditasi. Meditasi mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang tabu ya, tabu atau sesuatu yang anti gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang seolah-olah menganggap bahwa meditasi adalah sebuah ritual tertentu untuk agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Namun meditasi, perlu saya jelaskan bahwa meditasi adalah sebuah metode yang pada akhirnya diharapkan akan bisa merubah sikap kita dalam memandang kehidupan ini. Sebenarnya meditasi itu sendiri secara otomatis akan terserap ya, teraplikasi dalam peribadatan seorang yang sedang beribadah. Karena meditasi adalah sebuah sikap khusyuk sebenarnya. Ketika orang sudah terlatih dalam melakukan meditasi, maka secara otomatis peribadatannya juga akan lebih menghujam, lebih bermakna gitu. Karena bisa dikatakan meditasi itu adalah sebuah kefokusan sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang sudah terlatih dalam bermeditasi, maka meditasi sendiri udah tidak dalam bentuk posisi tubuh tertentu ya. Nanti pada akhirnya meditasi itu bisa diaplikasikan di dalam setiap tindakan kita.
misalnya ketika kita sedang menyapu itu kita bisa juga dalam keadaan meditasi, menyapu, bahkan jadi seorang supir seperti saya ini bisa dilakukan sambil bermeditasi. Jadi poin atau intinya meditasi adalah sebuah, jadi menyadari, jadi menjaga kesadaran gitu. Jadi ketika sedang menyupir, kita juga menyadari bahwa kita sebenarnya sedang menyupir. Ketika sedang menyapu, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini sedang menyapu. Ketika memasak pun demikian. Jadi aplikasinya itu akan bisa dirasakan di dalam setiap kegiatan. Mungkin ada beberapa teman yang masih kesulitan di dalam belajar meditasi. Mungkin jika berkenan nanti saya akan tunjukkan caranya ya. Karena meditasi ini mungkin mudah diucapkan tetapi memang perlu latihan gitu ya, perlu ada metode tertentu. Tetapi sebenarnya metodenya juga bukan baku, ada beberapa teknik lah ya, dan itu nanti akan tinggal cocoknya bagaimana teman-teman. Kalau saya punya metode sendiri, metode yang diajarkan juga sih oleh salah satu teman saya. Ya, terima kasih untuk teman saya. Mudah-mudahan alam semesta dan Tuhan memberkati beliau, diberi kesehatan dan keberkahan di dalam hidupnya. Oh ya teman-teman, apa ya, saya belum tahu nih tema yang akan diangkat apa. Saya pernah berpikir jika betapa pentingnya kajian tentang ilmu makrifat ya. Jadi kalau kita bicara tentang makrifat, kita tidak lepas dari istilah syariat, hakikat, kemudian makrifat. Nah, biasanya pembahasan ini akan banyak dikaji di teman-teman sufi ya. Jadi biasanya teman-teman sufi itu akan menggunakan metode yang diajarkan oleh para mursyidnya. Nah, metode tersebut biasanya dinaungi oleh satu
apa ya, satu jamaah lah, bisa dikatakan semacam lembaga gitu. Nah, apa kelompok gitu. Nah, kelompok itu dinamakan tarekat. Sebenarnya tarekat sendiri sih metode sebenarnya. Tarekat itu sendiri dalamnya adalah sebuah metode yang pada akhirnya nanti diharapkan para murid yang mengamalkan metode tersebut akan mencapai makrifat. Jadi kajian tentang makrifat ini tidak akan pernah lepas dari 4 istilah ya, 4 tahap, yaitu tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat. Tarekat adalah metodenya atau jalan lah, metode atau disiplin ilmu, disiplin praktek ilmu yang dipraktekkan gitu, oleh berjalan ahli tasawuf. Sebenarnya makrifat ini begitu penting sih sebenarnya, karena makrifat sendiri adalah puncak kesadaran gitu. Jadi kalau di pemahaman universal yang kajian umum gitu, makrifat ini sebuah sesuatu yang didambakan ya, melalui disiplin yang diterapkan oleh mursyid di dalam sebuah tarekat. Untuk orang-orang yang ingin sampai ke level makrifat, seseorang harus disiplin dalam menjalankan syariat, karena syariat itu sendiri adalah sebuah syarat mutlak ya, karena di dalam syariat itu banyak sekali terkandung nilai-nilai nilai-nilai yang akan menjadi bekal gitulah, ibaratnya tuh syariat itu seperti alatnya gitu, alat observasi istilahnya. Jadi kalau nggak ada alat observasi, bagaimana seseorang mau mempraktekkan gitu. Jadi syariat ini mutlak harus ada, karena memang harus sebuah sarana utama untuk mengobservasi. Kemudian yang kedua adalah hakikat. Nah, hakikat ini nanti seseorang yang telah siap untuk diberikan atau dibuka atau sudah terbuka dengan sendirinya, malah sudah terbuka hijab-hijabnya, maka secara otomatis beliau-beliau ini, para calon-calon sufi ini pada akhirnya akan bisa memahami hakikat dari syariat-syariat yang mereka jalankan. Jadi sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat sih mengenai urutan daripada
antara syariat, hakikat dan makrifat. Karena ada beberapa teman sufi yang lain itu urutannya adalah tarekat, syariat, makrifat dulu baru hakikat. Jadi hakikat sendiri bagi teman-teman sufi yang lain itu adalah buah dari makrifat. Namun itu bagi saya nggak terlalu penting ya, itu nanti malah jadi perdebatan yang tidak ada faedahnya. Di sini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau mengupas dari syariat-syariat yang dilakukan itu, yang mana pada akhirnya bisa menangkap hakikatnya. Jadi melalui tarikat nanti para murid akan diajarkan di sebuah disiplin yang pada intinya disiplin itu adalah pada akhirnya bertujuan untuk membersihkan mata batinnya atau kolbunya. Ketika kolbu seseorang itu udah bersih, maka secara otomatis beliau-beliau ini akan mudah mendapatkan petunjuk melalui syariat. Bahkan sebenarnya lebih luas lagi nanti akan memahami bahwa syariat ini petunjuk-petunjuk tersebut tidak hanya bisa ditangkap melalui syariat yang mereka lakukan, tapi nanti pada akhirnya akan, insya Allah ya, akan mendapatkan banyak bonus, banyak hal yang akan diketahuinya di luar daripada syariat yang diwajibkan. Jadi nanti pada akhirnya akan bisa menangkap pesan-pesan alam, misalnya pesan-pesan alam semesta. Jadi itu adalah bahasa ketuhanan sih kalau saya bilang. Ada yang bilang bahasa goib ya, bahasa goib atau goibiyah atau spiritual sih. Sebenarnya secara universal itu bisa dipahami. Itu adalah spiritualitasnya itu sudah dominan. Nanti spiritual kapan-kapan akan saya bahas apa itu spiritual. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi betapa pentingnya seseorang untuk menjadi orang yang makrifat. Karena dengan makrifat maka kita sudah tidak mudah tertipu lagi oleh urusan-urusan duniawi. Sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, segala sesuatu itu sendiri juga tidak terlepas dari hukum syariat dan hakikat. Seperti misalnya dunia ini ya syariat gitu. Kalau hakikatnya ya akhirat itu sendiri. Terus
materi itu juga syariat. Hakikatnya ya sarana untuk hidup ya, sarana. Hakikatnya itu sarana. Jadi salah jika orang yang nggak salah juga sih, karena memang itu tingkat kesadaran orang memang berbeda-beda, berlapis-lapis atau bermakom-makom atau berlevel-level. Jadi ketika seseorang masih istilahnya kemelekatan duniawinya itu masih begitu dominan, itu pada akhirnya mereka itu akan kok, dunia itu akan ditinggalkan juga, karena sebenarnya itu hanya sebuah syariat untuk mengantarkan atau memfasilitasi seseorang itu menuju makrifat, sehingga bisa mengupas makna-makna di balik kehidupan ini. Jadi sebenarnya di sini bukan lagi tentang banyak, tentang kuantiti ya, bukan. Jadi ketika orang itu sudah merasa cukup, itu akan secara otomatis akan lebih mudah menggapai nilai-nilai hakikat yang terkandung dalam segala sesuatu. Malah kadang-kadang ketika seseorang terlalu sibuk dengan terlalu mencintai dengan harta atau yang sifatnya duniawi, maka dia akan disibukkan dengan urusan syariat lagi gitu. Jadi syariatnya itu malah menghambat dia untuk berproses menuju makrifat. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa dunia ini adalah sebuah, dan istilahnya jadikan sarana aja gitu. Kalau sarana itu kan tidak harus banyak. Nah, kadang-kadang orang-orang itu terlalu ditipu oleh perasaannya sendiri, sehingga mereka berpikir bahwa apa yang dia kumpulkan, apa yang dia koleksi itu, dia pikir bisa membuat dirinya bahagia pada akhirnya dia berpikir bisa membuat bahagia. Tapi sekali lagi itu sebenarnya salah, karena pada akhirnya pasti itu malah akan menghambat gitu, akan mengganggu. Karena kita itu kembali lagi hakikat ya. Jadi kita itu dilahirkan dalam keadaan yang polos gitu, gak bawa apa-apa. Maka sebenarnya modal yang dikasih oleh Tuhan ketika kita lahir dengan polosnya itu yang menjadi modal utama gitu. Nah, ketika kita, maksudnya itu modal utama untuk mengenali jati diri kita yang sebenarnya gitu. Ketika kita oleh orang tua kita dipakein baju gitu ya, baju terus perhiasan itu malah sebenarnya ketika itu sebenarnya akan menjadi hijab atau penutup gitu. Makanya kalau teman-teman Buddha itu, mereka juga akan mengajarkan tentang bagaimana tidak terikat kepada segala sesuatu gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang sifatnya materi gitu ya, itu akan berpotensi membuat
seorang menjadi tertutup atau terhijab kesadaran diri sejatinya. Nanti di lain kesempatan kita akan coba membahas tentang apa itu diri sejati. Jadi untuk kesempatan ini mungkin itu dulu sih ya, tentang kajian tentang ilmu makrifat ini. Ada beberapa tarikat yang besar-besar sih yang sudah begitu terkenal. Mungkin bisa mulai dari sana jika teman-teman ingin tertarik untuk mendalami tentang ilmu makrifat ini. Nanti dari sana mungkin teman-teman akan mulai terbuka dan mulai memahami tentang ilmu makrifat ini. Kalau saya sih ini cuman obrolan santai aja ya teman-teman. Jadi, saya bukan seorang mursyid soalnya. Saya hanya pelaku spiritual. Saya seorang pelaku spiritual. Saya bukan seorang murid. Saya seorang pelaku spiritual yang kebetulan saya juga pernah masuk dalam beberapa tarekat tertentu. Saya mempelajari metode-metodenya dan bagus sekali sih sebenarnya. Jadi kesempatan hari ini cukup itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya sekarang ada di daerah Kapuk teman-teman. Sebentar lagi saya udah mau sampai. Saya akan ambil cetakan plastik di sebuah pabrik plastik untuk dibawa ke bengkel plastik ya, bengkel bubut. Jadi saya akhiri dulu ya untuk video kali ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.